Ya, abis ganti kelodinya BBI. Merah ya, panas dan gatel. Oke, jadi kebetulan aku punya kebiasaan dari mungkin di perut mama gitu ya. Punya kebiasaan gini, kalau pergi harus pakai baju pergi, kalau tidur harus ganti baju tidur dan lain sebagainya. Emang sih cucian jadi banyak, tapi ternyata itu membantu loh untuk membaikan, mengusir si corona itu. Jadi gini, dari kecil aku selalu dibiasakan misalnya sekolah gitu ya, pulang sekolah mandi, cuci muka, bahkan gosok gigi, kemudian biasanya makan atau makan dulu, istirahat sebentar, kemudian mandi. Jadi aku nggak langsung mandi, lalu nyantai-nyantai, kemudian tidur siang, ya biasa ritme anak sekolah, lalu belajar. Nah, sekarang itu juga yang dihimbau oleh tenaga kesehatan, gitu ya, mencuci tangan, mandi, menggunakan baju yang berbeda saat Anda keluar, ya, kemudian saat Anda mau tidur, gitu. Bukan hanya untuk saya, jadi saya berlakukan itu semua di rumah, ya, entah papanya anak-anak, kemudian misalnya pembantu, atau bahkan orang tua saya yang datang pun untuk melihat cucu, gitu ya. Mereka juga biasanya paham, misalnya papa saya itu karena bisa menyetir motor ke tempat saya, beliau nggak berani misalnya menggendong yang baby gitu, atau kalaupun menggendong cecenya yang sudah berusia hampir 3 tahun, papa saya akan mencuci dulu tangannya sampai ke lengan, kemudian cuci muka dan cuci leher. Tapi kalau ibu saya, biasanya beliau akan meminjam baju saya, kemudian masuk ke kamar mandi, mencuci tangan, cuci leher, cuci muka, kemudian menutup rambutnya dengan slayer. Dan itu ternyata membantu banget gitu. Kita harus menghentikan ya virus ini dari diri kita, kemudian anak-anak kita dan keluarga kita. Yang jelas, semua virus itu ada masanya, dan ketika masanya selesai, dia akan pergi gitu ya. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, justru harus ditingkatkan lagi kebersihannya. Baju ini ya, saya emang banget pakai daster. Satu hari saya bisa 3 sama lebih kayaknya 4 sampai 5 kali saya mengganti pakaian saya. Entah karena keringatan, karena air susu yang rembes, dan lain sebagainya. Dan ketika misalnya saya buang air kecil dan lain sebagainya, itu juga dibersihkan tangan dan kakinya cepet-cepet sih, karena kita harus berpacu dengan waktu. Ya kan, ibu menyusui. Itu sekian cerita saya mengenai corona. Jadi, kalau Anda panik, ya, itu sungguh loh kekuatan alam bawah sadar Anda akan membuat Anda semakin panik. Bahkan ketika Anda membaca corona itu seperti apa, justru itu yang akan tiba-tiba Anda tiba-tiba batuk, Anda tiba-tiba pilek, Anda tiba-tiba demam. Kadang banyak tahu itu nggak membantu. Kalau saya belum siap, saya nggak akan mau tahu. Kalau saya siap, saya baru mau tahu. Dan itu terjadi dari saya kecil. Kalau saya nggak siap, misalnya ya, mengenai situasi keluarga saya, entah itu papa dan mama, atau siapapun lah ya, saya nggak mau tahu. Ya, saya fokus pada tujuan saya, yaitu sehat. Misalnya yaitu sekolah. Kalau saya sudah siap, saya mau tahu. Tapi ketika saya tahu, kemudian misalnya amit-amit saya emosi dan sakit hati, nah itu ternyata saya belum siap. Jadi sebaiknya saya nggak perlu tahu. Ini juga, berita-berita ini cukup membuat heboh ya, ketika Indonesia tercinta kita, hampir setiap detik menginformasikan mengenai penyakit corona. Tidak salah, tapi jika Anda siap, Anda baca. Lebih baik Anda mempersiapkan diri Anda untuk sehat, untuk hidup baik gitu ya, berpikir baik, psikisnya baik, daripada Anda harus repot dengan membaca itu semua gitu. Salah satunya dengan menonton video ini, Anda sudah melakukan hal yang positif. Kalau bisa bagikan cerita ini pada teman-teman yang lain, yaitu tetap tenang, virus ada masanya, dia akan pergi pada masanya selesai. Kita harus bersatu, kita harus ya membantu pemerintah gitu ya, dengan santai dulu di rumah, berkembang dalam kebaikan bersama keluarga, entah itu anak, suami, orang tua, mertua, bahkan pengasuh, pembantu bahkan gitu ya, sampai pada masanya 2 minggu selesai, kita mulai bangkit lagi. Sebenarnya kita bukan bangkit 2 minggu, kita harus bangkit dari sekarang gitu. Untuk ibu menyusui, makanan harus sehat gitu ya.
Untuk bayi yang sufor, perhatikan airnya. Tetapi serba salah. Kalau terlalu bersih, bingung juga. Intinya, saya yakin Anda sebagai mamanya, atau Anda sebagai papanya, pasti memberikan yang terbaik. Yang terbaik artinya memang Anda sudah berusaha, memang Anda sudah terus bersemangat gitu ya. Tetap bersemangat. Dan kita berdoa bersama-sama, apapun agamanya, sukunya, yang saya tahu adalah orang jahat pasti punya sisi baik, orang baik pasti punya sisi yang jahat. Sekarang, doa saja supaya semua beres, tenaga kesehatan juga diberi kesehatan. Anda punya tanggung jawab pribadi untuk diri Anda, untuk generasi Anda, untuk keluarga Anda. Menjadi ibu adalah perjuangan, bukan hanya sekedar punya anak, tapi menjadi ibu punya tanggung jawab yang luas dalam doa. Apapun sebutannya, sembayangkah, dan lain sebagainya. Dan ketika tanggung jawab itu Anda lakukan, saya percaya Anda dan keluarga Anda pasti dijaga, dan kita berharap baik, berkat dan rezeki selalu dilindungi Tuhan. Saya Dola Felicia Pukiat dalam Giri Ibu Sehat, berbagi dalam cerita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam Rahayu, tetap bersemangat. Dadah!